luar biasa ya pengalamannya hari ini ya. Kapan lagi coba nyobain nanam langsung cuman di Pundan Rejo. Alam yang sungguh indah serta budaya yang begitu kaya membuat saya terpana akan pesona Deli Serdang. Gak jauh dari kota Medan ya pemirsa, ternyata Deli Serdang punya pesona yang gak kalah indah dari daerah lain di Sumatera Utara. Kita bisa belajar sejarah, kita juga bisa berwisata religi, kita bisa seru-seruan di alam karena pesonanya begitu luar biasa. Nah pemirsa, temani saya dalam perjalanan kali ini, saya yakin nih episode kali ini akan sangat menyenangkan. Yuk! Pagi hari makan kelapa, rasanya nikmat, bikin kepalang. Hati senang, jiwa gembira, selamat datang di Tanah Melayu Deli Serdang. Gimana pantun saya pemirsa? Boleh lah ya. Kita mulai perjalanan kali ini dari ibu kota Kabupaten Deli Serdang, Lubuk Pakam. Sekitar 1 jam dari kota Medan, Lubuk Pakam dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Sumatera. Hati saya melangkah dengan riang ketika melihat Museum Daerah Deli Serdang. Sengaja saya datang ke museum terlebih dahulu. Menggali cerita sejarah dan budaya Deli Serdang, sepertinya asik. Pemirsa, berkunjung ke museum itu salah satu kegiatan yang paling saya suka, paling seru menurut saya. Karena dengan berkunjung ke museum kita bisa belajar sejarah, budaya dari suatu daerah yang kita kunjungi. Nah, di Museum Daerah Deli Serdang ini kita bisa belajar ataupun mengenal jejak peninggalan Kesultanan Serdang. Kita lihat ya gimana koleksinya. Yuk. Halo Kak, terima kasih. Saya isi buku tamu ya Kak ya. Terima kasih Kak. Yuk pemirsa, kita lihat ya koleksi yang ada di lantai 2 dan 3. Pak Putra. Halo Kak. Halo Pak. Ya. Terima kasih Pak. Selamat datang. Iya terima di kasih Museum Pak. Senang Deli saya Serdang. hari ini berkunjung jalan-jalan ke Museum Deli Serdang. Ya. Ini saya pertama kali Pak, sebenarnya udah tahu lama, tapi baru kesempatan kali ini berkunjung ke Museum Deli Serdang. Padahal deket ya dari Medan. Dekat ya. dari Medan. Udah Iya. keliling kan? Belum Pak, Belum. makanya ini saya berharap Pak Putra boleh Oke, nanti. ajak saya keliling Pak. Pengen tahu juga sih sebenarnya kan dari cerita dari berbagai koleksi gitu. Siap. Boleh ya Pak? Nanti kita bawa keliling. Iya, ini kita kemana dulu berarti? Ini kita ke atas. Jadi kalau di lantai 1 ini kan dia untuk menceritakan tentang purbakala. Ya. Sejarah purbakala apa yang ada di Deli Serdang, penemuan artefak-artefak yang ada di wilayah Deli Serdang. Nanti kita ke lantai 2 itu ada sejarah Kesultanan Serdang, masa kolonial, perkebunan. Oke. Lantai 3 nanti itu ada masa perjuangan dan Oke. masa Deli Serdang itu sedang membangun. Oke, sampai saat ini gitu lah Sampai ya. saat ini. Kalau nggak salah, setahu saya bangunan ini juga ada filosofinya ya Pak? Ada filosofinya itu itik pulang petang, itu filosofi apa tuh, Pak? Melayu, filosofi Padang juga pakai itu. Di apa ya, harmonisasi, keselarasan, semangat dalam mencari nafkah gitu. Oh begitu, diwujudkannya dalam bangunan ini gitu? Iya, dalam bentuk bangunan dan konsep arsitekturnya. Oke, contohnya? Ya, Seperti ini ya? Seperti ini. Kita Oh, oke.
Nggak ada apa, tangga-tangga ininya ya? nggak ada, karena ini kan untuk memfasilitasi disabilitas juga, Kak. Oke. Nah, sampai di lantai dua ini Iya. kita langsung disuguhkan ini, Kak, Kesultanan Kesultanan Serdang. sejarah Kesultanan Serdang. Iya. Mana mereka tuh pecahan dari Kesultanan Delhi. Jadi kayak ini silsilahnya dari Kesultanan Delhi, pecahnya itu di Tuanku Panglima Pasutan dan Tuanku Umar Baginda Junjungan. Dari Tuanku kita Umar tuh, ini ya? Iya, betul. Jadi kita tuh dari sini. Dari Tuanku Panglima Padrap, pecah dua anaknya, kita ambil jalur Tuanku Umar Baginda Junjungan. Sampailah sekarang Sultan itu Tuanku Amatalaah. Iya pemirsa, sebelum kemerdekaan wilayah Deli Serdang terdiri dari dua pemerintahan, yaitu Kesultanan Melayu Deli yang berpusat di Medan dan Kesultanan Melayu Serdang yang berpusat di Perbaungan. Itulah mengapa mayoritas penduduk Deli Serdang adalah etnis Melayu. Kemudian suku Karo, Batak, dan Jawa melengkapi keberagaman di daerah Deli Serdang. Plus sama infografis itu ada sekitar 470-an. Tapi kalau yang total barang koleksi yang kita punya, Seperti kerajaan-kerajaan lain di pantai timur Sumatera, Serdang menjadi makmur karena adanya perkebunan, seperti perkebunan tembakau, teh, dan karet. Momen keruntuhan Kesultanan Serdang terjadi akibat revolusi sosial tahun 1946 di wilayah Sumatera Timur. Nah ini apa ini Pak? sebelum kita menuju ke lantai 3, Kak, ini ada Brandwear. Ini masterpiece-nya yang ada di museum. Brandwear ini, Kak, mungkin ya bisa saya katakan ini salah satu-satunya yang ada di Indonesia alat pemadam, kalau sekarang mobil. Nah, dulu seperti ini. Berarti pemadam kebakarannya? Iya, betul. Oh wow, keren. Jadi mungkin di museum pemadam pun mungkin ini nggak ada. Nggak ada? Ya keren, luar biasa. Wah ini masih tradisional sekali ya Pak? Masih tradisional di bawah Belanda nih, Kak. Secara manual dia Dipompa Pompa, gitu berarti iya. airnya? Untuk dulu itu apa ya, kebakaran hutan. Nah, lebih digunakan Mungkin di kebun ada di kebun, kebakaran ya? Betul. Seru ya pemirsa belajar di museum. Tempat bertemunya memori masa lalu dengan cita-cita masa depan. Saya meyakini bahwa peran museum sebagai media pendidikan amat penting. PR-nya adalah bagaimana menampilkan warisan peradaban masa lampau menjadi media belajar yang menarik bagi generasi muda. Berada di seberang museum, Masjid Agung Deli Serdang yang berdiri megah memikat saya. Masjid Agung ini juga dikenal dengan nama Masjid Sultan Taf Sinar Basarsyah. Masjid Agung Sultan Taf Sinar Basarsyah ini adalah ikonnya Deli Serdang pemirsa. Dan juga menjadi simbol sejarah dari Kesultanan Serdang. Banyak warga yang datang ke sini untuk berwisata religi. Karena bangunannya juga begitu unik, arsitekturnya mengandung nuansa Melayu yang begitu kental. Kita lihat lebih dekat juga ya, yuk. Nama Sultan Taf Sinar Basarsyah disematkan sebagai bentuk penghormatan kepada sang sultan pemirsa. Masa kepemimpinannya tahun 1817 sampai 1850 berhasil membawa Kesultanan Serdang pada puncak kejayaan.
Corak Melayu memang terlihat jelas pada arsitektur Masjid Agung ini, pemirsa. Mulai dari warna kuning khas Melayu, motif Melayu yang terukir pada dinding, hingga atapnya yang berbentuk payung yang bermakna menaungi semua golongan. Pemirsa, kita istirahat dulu ya. Bersantai menikmati waktu di taman, sepertinya boleh juga. Beruntungnya Lubuk Pakam punya RTH atau ruang terbuka hijau seperti Taman Buah ini. Saya bisa lihat bahwa pemerintah daerah membangun dan merawat taman ini dengan baik. Beberapa fasilitas yang ada membuat warga betah. Bisa duduk santai, bermain, bahkan berolahraga di sini. Saya jadi iri deh. Di Medan belum ada taman yang secantik ini. Asik ya pemirsa, saya paling suka deh kalau satu daerah punya taman ataupun ruang terbuka hijau seperti ini. Jadi masyarakat itu bisa menghabiskan waktu mereka dengan kegiatan yang positif di taman. Bawa anak-anak bisa bermain, mereka bisa baca buku, duduk di taman gitu kan. Rasanya begitu menyenangkan kalau satu kota punya tempat yang seperti ini. Orang dewasa, anak-anak, remaja bisa melakukan berbagai kegiatan positif. Nggak heran kalau Taman Buah ini jadi tempat favoritnya warga Lubuk Pakam. Desa wisata merupakan salah satu program pariwisata unggulan di Kabupaten Deli Serdang. Kampung-kampung yang kaya akan pesona alam dan budaya digodok menjadi destinasi wisata. Salah satunya adalah Desa Wisata Pundenrejo, Kecamatan Tanjung Morawa. Daya tarik desa yang dihuni oleh suku Jawa ini adalah landscape persawahannya yang begitu asri. Iya pemirsa, wisata sawah memang cukup populer di Deli Serdang, apalagi sejak pandemi COVID-19. Dengan membayar Rp5.000 per orang, pemirsa dapat menikmati suasana sawah pedesaan. Pemandangan yang begitu menyejukkan hati dan memanjakan mata. Bang Ibas, halo. Agnes, Ibas, halo. ya. Ini ada tamu dari teman-teman. Kebetulan ini ada teman-teman dari Duta Wisata Kabupaten Deli Serdang, Kak, yang berkunjung. Salam kenal, salam kenal. Kami dari Duta Wisata Kabupaten Deli Serdang, tepatnya tahun 2023. Salam kenal, Agnes dari Dai TV. Kita ngobrol sambil jalan menikmati suasana Pundenrejo, boleh? Ya, benar. Iya kan, asik kan di sini kan anginnya gitu, sejuk. Tapi Bang Ibas, ini aku penasaran. Ya, Kak. Abang kan sebagai ketua Pokdarwis wisata Desa Pundenrejo. Iya, benar. Nah, boleh cerita nggak sih Bang, awal pertama akhirnya Pundenrejo itu membentuk ataupun menggagas desa ini sebagai desa wisata? Gimana ceritanya? Nah, sebenarnya Kak, di awal itu dulunya nih ya, ada namanya IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ya. Kebetulan memang gagasan ini sudah dimulai dari awal tahun atau pertengahan tahun 2019 ya, kalau tidak salah. Nah, juga disambut baik dengan Pak Kades, yang mana Pak Kades kemarin juga melakukan kunjungan di Pucun Kidul di Jawa. Jadi kemarin itu Bapak Bupati Deli Serdang itu sedang menggalakkan bagaimana desa-desa yang ada di Deli Serdang ini dibentuk dan berpotensi menjadi desa wisata. Desa wisata, Ya, nah sebelum itu mereka melakukan studi ekskursi ke luar daerah, yaitu ke Jawa, tepatnya di Desa Pucun Kidul sebagai sebagai contoh lah ya untuk menjadi model desa wisata. Nah, maka dari itulah digagas yang akhirnya
berjalan. Alhamdulillah di awal 2020 terbentuklah Desa Wisata Punden Rejo. Gimana jatuh bangunnya nih mengembangkan wisata, apalagi desa wisata kan gitu, Bener. gimana? Nah sebenarnya gini Kak, ketika ramai tentunya banyak orang yang mau ikut terlibat. Oke. Nah yang menjadi tantangan adalah kita mengurus ketika ini sunyi gitu kan. Nah, jadi yang menjadi langkah kami itu adalah kami ajak kawan-kawan, ajak teman-teman yang sefrekuensi ya bisa diajak kerjasama. Kita buat paket wisata, paket wisata dan hal-hal yang mungkin bisa membangkitkan semangat kawan-kawan untuk kembali mengurus wisata ini. Mungkin ini juga kayaknya yang membuat teman-teman duta wisata tuh tertarik untuk datang ke sini, ya nggak sih? Bener banget nih Kak, luar biasa ya, dari awal aja kita datang, nuansa desanya itu sudah menggambarkan yang wajib didatangi gitu Kak. Iya. Nah pas banget kita datang kemari nggak cuman untuk menikmati fasilitas dan juga apa-apa aja yang ada di sini, kita juga mau ngasih kontribusi nih di sini. Iya. Dalam bentuk apa? Boleh ceritain nggak? Boleh banget, kita juga mau diskusi ya, bareng Bang Ibas juga, bareng pengelola wisata, kemudian ada perangkat desa beserta dengan dinas Disbudporaper namanya dari Kabupaten Deli Serdang. Jadi resmi ya Kak. Nah di sini kami mencoba untuk mencoba salah satu paket wisata edukasi. Nah itu namanya nanam padi ya Bang ya? Iya benar. Oke, tuh nanti kita mau coba nanam Nah, padi. aku boleh Kak. ikutan deh, kita ajak pemirsa nanti. Boleh banget. Seru-seruan ya. Betul banget. Iya. Jadi teman-teman duta wisata di sini hadir untuk membantu memasarkan kali Iya, ya. Apa yang menjadi nilai jual dari Desa Punden Rejo gitu nggak sih? Benar sekali. Jadi selain kami turun di sini, kita akan buat konten Kak. Oke. Iya, kontennya akan diupload ke dinas ya. Dari dinas itu akan diupload, dari akun duta wisata juga kita upload. Kemudian kita bantu sosial media dari Punden Rejo sendiri. Kita tunggu nanti kontennya. Harus. Nah ini kayaknya aku udah nggak sabar, kayaknya pemirsa juga udah nggak sabar untuk menikmati nanam padi nih Bang. Betul. Ya, kita kemana nih? Langsung gerak kita ya. Wah, Siap, ayo, semangat, harus ayo, semangat pemirsa. bisa ya. Ikutan ya. Menanam padi adalah salah satu atraksi wisata yang pemirsa dapat lakukan di Desa Wisata Punden Rejo. Saya rasa cuma di sini sih kita bisa liburan sambil belajar nanam padi. Diajari langsung oleh petaninya lagi. Nah pemirsa, ini saya pertama kali nanam padi tapi bareng dengan teman-teman duta wisata. Say hi. Dipandu sama Bapak ya Pak. Nanamnya harus sama ya, harus jajar gitu ya. Dan harus tegak juga ya Pak ya. Ini teman-teman baru pertama kali juga nggak experience begini? Bener banget pertama kali nih Kak. Gimana? Boleh cerita ke pemirsa nggak? Wah luar biasa ya pengalamannya hari ini ya. Kapan lagi coba nyobain nanam langsung cuman di Punden Rejo. Selamat datang di Pasar Kamu, pemirsa. Tempat ini nih yang membuat pariwisata Deli Serdang dikenal seluruh Indonesia. Ramai sekali kan? Pemandangan ini akan pemirsa jumpai setiap minggu pagi di Pekan Sarapan Karya Anak Muda, Desa Danai Lama, Kecamatan Pantai Labu. Warga sekitaran Deli Serdang, Kota Medan, Binjai hingga luar daerah berbondong-bondong datang untuk menikmati sarapan akhir pekan di Pasar Kamu yang hanya buka pukul 7 pagi hingga 11 siang. Halo Kakak. Iya, Kak.
Kak, mau tukar tempu 100.000. Berapa? 100.000. Mau pakai tas pegang aja? Pakai tas lah. Ya. Untuk membeli makanan di pasar kamu, pemirsa wajib menukar uang tunai dengan tempu. Tempu yang terbuat dari tempurung kelapa ini adalah alat transaksi yang dipakai di pasar kamu. Nah pemirsa, ini saya sudah tukar uang tadi Rp100.000 dengan tempu. Satu tempu ini harganya Rp2.000. Nah kali ini saya mau ajak pemirsa untuk keliling. Saya bingung mau beli yang mana karena ada begitu banyak. Bakal ramai sekali, jadi pemirsa ikutin saya ya. Pekan sarapan ini memang begitu istimewa, dibalut dengan unsur budaya. Setiap minggu ada temanya loh pemirsa. Misal minggu ini tema Jawa. Jadi warga yang berjualan wajib memakai pakaian adat Jawa. Selain itu, semua menu makanan yang dijajakan di pasar kamu adalah kuliner tradisional. Ada lontong dan nasi lemak khas Melayu, ada juga kudapan asli orang Jawa. Nah akhirnya nemu nih pemirsa yang saya cari-cari. Gitu. Iya, ternyata paling ujung pertama dapat ternyata. Ini sih namanya obat rindu akan jajanan Tempo dulu pemirsa. Nah pemirsa, ini tadi saya udah beli getuk sama ini namanya gatot. Jadi gatot ini ubi yang difermentasi gitu, terus ditaburi sama kelapa parut. Ini saya belum pernah coba, nanti kita coba bareng-bareng ya. Kita cari tempat dulu untuk duduk dan sarapan. Yuk. Baru kali ini pemirsa saya coba ubi yang difermentasi, tapi rasanya enak. Jadi ada asemnya karena mungkin dari hasil fermentasi itu, tapi rasanya diimbangi dengan parutan kelapa yang udah dicampur dengan gula. Jadi ada asam dan ada juga manisnya, enak. Sekarang kita coba yang getuknya ya. Mungkin pemirsa udah sering ya coba getuk ya, khas Jawa sekali. Sejak dirintis tahun 2020, saya menyaksikan perkembangan pesat di pasar kamu pemirsa. Pengunjung dari berbagai pelosok Indonesia jadi kenal kampung kecil ini. Semakin banyak juga warga yang ikut menjajakan produk makanannya di pasar kamu. Dampak ekonomi pun semakin terasa. Sebuah ide kreatif diwujudkan dan membawa sejuta manfaat bagi masyarakat. Bagi warga Kota Medan gak perlu jauh-jauh deh untuk bisa menikmati suasana alam serta keragaman budaya yang indah. Deli Serdang punya semuanya. Perjalanan kali ini mengajarkan saya bahwa sebuah daerah dapat berkembang dengan tetap merawat memori sejarah, memanfaatkan sumber daya alam yang ada tanpa meninggalkan akar budaya masyarakat. Buah durian, buahku ini. Buah dibeli di pasar Brastagi. Terima kasih pemirsa Potret Dai TV, sampai kita berjumpa lagi.